Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita seluruh jemaat HKBP Cibitung hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan 37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, hai yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 22 Maret 2020, kita memasuki Minggu Letare. Letare artinya bersukacitalah dalam Tuhan. Dengan firman yang sudah kita dengar bersama tadi, mengajak kita untuk bersukacita. Dengan hidup bersukacita akan dapat menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami. Seperti dalam Amsal 17 ayat 22a mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di tengah kondisi kehidupan penuh keprihatinan, kekhawatiran, bahkan rasa takut oleh terpaan pandemi COVID-19 yang sedang melanda kehidupan kita saat ini, yang ditandai dengan dibatasinya seluruh kebersamaan dalam kehidupan kita, diliburkannya seluruh anak-anak untuk tidak hadir di sekolah, dialihkannya ibadah dari rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan tempat lainnya untuk tinggal di rumah. Kantor-kantor pemerintah dan swasta serta tempat-tempat hiburan ditutup sementara, menunda berbagai kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak, seperti halnya pesta, reunian, rekreasi, dan lain-lain. Semua aktivitas dalam kebersamaan yang biasa kita lakukan sehari-hari tidak harus kita hentikan sementara demi kebaikan kita bersama, demi tanggung jawab kemanusiaan kita di tengah masyarakat dan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasus merebaknya pandemi COVID-19 yang terlihat sebagai ancaman global dalam kehidupan kita, kiranya kita lihat dan kita hadapi sebagai tantangan kemanusiaan kita, dan sekaligus sebagai peluang untuk memberi tempat atau ruang penghargaan atas hidup kita ini jauh lebih berharga dari semua kesibukan. Keadaan ini mengajak kita untuk tidak abai terhadap kesehatan diri kita dan sesama kita, demi menuruti tata hidup yang benar dan baik. Dalam kondisi saat ini, firman Tuhan menyapa kita. Dalam ketersesakan hidup pemazmur memohon kepada Tuhan semesta alam agar melepaskan ia dari ketertindasan, kesakitan dalam hidupnya. Bahkan memohon kiranya Tuhan sendiri berkenan membalaskan segala kejahatan dari musuhnya. Artinya, dia tidak gegabah, tidak panik, bahkan tidak menggunakan kekuatannya sendiri membalaskan kejahatan musuhnya. Dalam kondisi itu, pemazmur hanya meminta pertolongan Tuhan semata. Dia percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dan lebih berkuasa atas masalah yang sedang menerpa hidupnya. Maka dia mau datang dan menghadap Tuhan dengan doanya. Dia memohon agar Tuhan tidak diam, tidak menyembunyikan wajahnya dari diri pemazmur. Pemazmur sungguh berharap hanya Tuhanlah sumber sukacita dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita di zaman yang serba maju ini,
kita tidak luput dari berbagai persoalan, tekanan, ketersesakan dalam hidup. Karena memang setiap zaman menghadirkan berbagai berkat dalam hidup manusia. Namun dalam waktu bersamaan hadir persoalan yang menimbulkan malapetaka, ancaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi itu kepada manusialah diberi mandat untuk menjaga dan memelihara kehidupan dan segala yang diciptakan Tuhan, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Manusia boleh menggunakan segala apa yang dihasilkan oleh zaman itu, seperti berbagai keunggulan, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Namun, bukan itu akhir dari segalanya. Bukan itu sebagai penentu. Terimalah itu sebagai instrumen, perangkat dalam kehidupan, membantu manusia menjalani kehidupan ini dengan sepai. Izinkanlah Tuhan sendiri yang menentukan dalam hidupmu. Hidup mati kita berada dalam kuasa Tuhan. Maka dalam kondisi saat ini, tetaplah berharap penuh pada Tuhan. Jangan ragukan kuasanya. Dialah yang bertindak menyingkirkan segala kekhawatiran kita. Kita memang diminta menggunakan segala daya, upaya, dan potensi terbaik dalam kemanusiaan kita. Semua merupakan tanggung jawab kemanusiaan kita di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun yang kita lalui, maka Tuhanlah yang kita permuliakan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang hari ini juga minggu depan kita tidak hadir dalam ibadah minggu di gereja kita seperti biasanya. Namun yang pasti dalam iman Kristen, bahwa Tuhan datang melawatmu saat ini di setiap persekutuan yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Berilah tanda dalam hidupnya di hadapan Tuhan, yaitu imanmu yang sungguh-sungguh dan hanya berharap pada pertolongannya. Maka Dia segera datang dalam kuasanya meluputkan hidupmu dari gempuran virus corona. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah harapan kami. Engkau masih memberi kesempatan dan waktu yang baik bagi kami untuk datang ke hadapan-Mu dalam doa. Kendati pun kami hanya duduk bersama dalam keluarga dan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau sudah melawat kami. Engkau hadir bersama dengan kami. Ketika kami bergumul dan khawatir tentang virus corona, kami hanya berlindung kepada-Mu Tuhan. Izinkan kami minta belas kasihan-Mu, anugerahi kami keselamatan, berkati kami Tuhan dengan kesehatan yang menuntun kami hanya mengaku pada-Mu Tuhan. Kami meminta pertolongan. Biasanya hidup bersama dalam ibadah minggu, kiranya Engkau pulihkan hati kami, bahwa kami juga tetap Engkau sertai dalam rumah kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu yang bergumul hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada-Mu Tuhan. Amin.